asal-usul orang Melayu itu seperti cerita seru yang penuh dengan sejarah, budaya, dan perjalanan orang-orang zaman dulu. Orang Melayu itu asalnya dari daerah Asia Tenggara, terutama di Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, sama beberapa pulau di Indonesia dan sekitarnya. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi tentang asal-usul orang Melayu ini dari sisi sejarah, budaya, dan bahasa. Pertama, asal-usul dan perpindahan penduduk. Teori Yunan, ada satu teori yang terkenal tentang asal-usul orang Melayu. Namanya teori Yunan. Teori ini bilang kalau nenek moyang orang Melayu itu asalnya dari daerah Yunani di Cina Selatan. Katanya, sekitar 3.000 sampai 2.500 tahun sebelum Masehi, banyak banget suku-suku Austronesia yang merupakan nenek moyang orang Melayu pada pindah dari Cina Selatan ke Taiwan. Dari Taiwan, mereka terus menyebar ke Filipina, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. Dari situ, mereka menyebar ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Teori Nusantara. Nah, ada juga teori lain yang berbeda sama teori Yunan. Teori ini bilang kalau orang Melayu itu asalnya dari daerah Asia Tenggara sendiri. Teori ini disebut teori Nusantara. Menurut teori ini, orang Melayu itu penduduk asli yang sudah lama tinggal di Asia Tenggara tanpa perlu pindah dari tempat lain. Jadi menurut teori ini, orang Melayu sudah tinggal di Kepulauan Nusantara jauh sebelum datangnya orang-orang dari luar. Teori out of Taiwan, teori ini bilang kalau nenek moyang orang Austronesia, termasuk orang Melayu, itu asalnya dari Taiwan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka lalu pindah ke Filipina dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia, sampai ke Pasifik dan Madagaskar. Kedua, perkembangan budaya dan kerajaan Melayu di masa lampau. Kebudayaan Austronesia, orang Melayu itu bagian dari kelompok Austronesia yang punya bahasa dan budaya yang unik. Orang-orang Austronesia ini jago banget dalam hal pelayaran. Mereka bisa menjelajahi dan tinggal di berbagai pulau di Asia Tenggara. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Sebelum agama Islam masuk, banyak kerajaan Melayu yang terpengaruh sama budaya Hindu dan Buddha. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya di Sumatera dan Langkasuka di Semenanjung Malaya itu berperan penting dalam menyebarkan budaya ini. Sriwijaya, contohnya, itu terkenal sebagai pusat belajar agama Buddha dan punya jaringan perdagangan yang luas sampai ke India dan Cina. Masuknya Islam ke dunia Melayu sekitar abad ke-12 dan 14. Islam masuk melalui pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Ini membawa perubahan besar dalam budaya Melayu. Kerajaan Melayu Islam seperti Kesultanan Melaka jadi pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara dan ikut membentuk identitas Melayu Islam yang kita kenal sampai sekarang. Bahasa Melayu dan penyebarannya. Asal bahasa Melayu itu masih bersaudara dekat dengan bahasa-bahasa di Filipina, Taiwan, dan Madagaskar. Mereka semua berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Melayu bisa tersebar luas karena perdagangan dan perpindahan suku-suku Austronesia di wilayah ini. Bahasa Melayu kuno sudah dipakai sejak abad ke-7 di Kerajaan Sriwijaya loh. Buktinya ada di Prasasti Kedukan Bukit. Bahasa Melayu kemudian jadi bahasa pergaulan di wilayah perdagangan Nusantara dan berkembang jadi berbagai macam bahasa daerah seperti bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan banyak lagi bahasa daerah di Indonesia. Penyebaran bahasa Melayu dengan Islam. Bersamaan dengan penyebaran agama Islam, bahasa Melayu juga berkembang sebagai bahasa untuk berdakwah dan berkomunikasi di pelabuhan-pelabuhan perdagangan di Asia Tenggara. Bahasa Melayu banyak dipakai di buku-buku agama dan jadi alat pemersatu budaya di wilayah ini. Ciri-ciri fisik dan genetik. Penelitian genetika zaman sekarang menunjukkan kalau orang Melayu punya campuran genetik yang beragam dari berbagai penduduk Asia Tenggara. Mereka punya genetik yang sama dengan orang-orang Austronesia lainnya, dan juga punya unsur genetik dari Asia Timur
bahkan dari penduduk yang lebih tua, seperti orang-orang Australoid yang sudah lebih dulu tinggal di Asia Tenggara. Ciri-ciri fisik orang Melayu biasanya berkulit sawo matang, rambut lurus atau bergelombang, dan tinggi badannya sedang. Perbedaan fisik ini menunjukkan adanya percampuran dengan berbagai kelompok penduduk, baik dari perpindahan penduduk maupun interaksi budaya yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Identitas Melayu di masa kini. Di masa kini, identitas Melayu banyak dipengaruhi oleh agama Islam. Di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei, orang Melayu sering dikaitkan dengan agama Islam. Meskipun sebenarnya, istilah Melayu itu lebih merujuk pada kelompok suku dan budaya daripada agama tertentu. Di Malaysia, identitas Melayu diatur dalam Undang-Undang Dasar, di mana orang Melayu itu didefinisikan sebagai mereka yang beragama Islam, berbahasa Melayu, dan mengikuti adat istiadat Melayu. Di Indonesia, istilah Melayu merujuk pada suku-suku yang tinggal di Sumatera, Kalimantan, dan daerah pesisir lainnya. Kesimpulan, asal-usul orang Melayu itu merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang panjang yang melibatkan perpindahan penduduk, interaksi budaya, dan perkembangan sosial. Meskipun ada banyak teori tentang asal-usulnya, orang Melayu jelas merupakan bagian penting dari sejarah dan budaya Asia Tenggara dengan peran yang besar dalam penyebaran bahasa, agama, dan kebudayaan di wilayah ini. Melalui berbagai masa, dari zaman prasejarah sampai era kerajaan dan masuknya Islam, Melayu berkembang menjadi salah satu identitas budaya yang kaya dan beragam di Asia Tenggara.